Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Rizky Fadilah dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit orasi tentang mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sejak Islam masuk ke Indonesia ratusan tahun silam, tidak ada perdebatan berkepanjangan disebabkan oleh cara beragama masyarakat. Meski terjadi selisih paham terkait keislaman di Indonesia, namun dalam catatan sejarah tidak pernah menjadikan itu sebagai isu utama yang muncul ke publik. Tahun 1949, misalnya tokoh negara Islam Indonesia atau biasa disebut NII, Sekar Maji Maridjan Kastowirjo, melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan harapan Indonesia menjadi negara Islam. Perselisihan disebabkan oleh pemahaman agama tersebut tidak sampai mewariskan duka yang mendalam, karena tidak terjadi peperangan yang dinilai menjadi pemicu utama hancurnya sebuah negara. Namun 3 tahun terakhir ada kelompok masyarakat di Indonesia yang kembali mempertentangkan relasi antara agama dan negara. Menurut kelompok itu, demokrasi Pancasila yang dibuat oleh manusia tidak berhak atas status sebagai ideologi negara. Kelompok itu terus membuat resah di masyarakat, bahkan membuat propaganda-propaganda yang menjurus pada perpecahan. Kerukunan umat beragama di Indonesia pun semakin retak, terutama di 3 daerah, yakni daerah Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Ketiganya menjadi daerah tertinggi melakukan pelanggaran kemerdekaan beragama atau berkeyakinan KBB. Pada tahun 2018, data Wahid Foundation tersebut menyebut KKB di DKI terjadi 32 peristiwa, di Jawa Barat 26 peristiwa, dan juga Jawa Timur 17 peristiwa. Puncaknya, pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi khilafah mereka gelurakan. Padahal dalam Islam, sistem pemerintah tersebut banyak model, tidak saklek pada satu jenis. Keinginan menjadi negara Islam seperti khilafah, ini yang disebut sebagian tokoh sebagai jalan dakwah Islam garis keras. Ada juga Islam wasatiyah atau Islam moderat. Islam wasatiyah atau Islam moderat pun kembali digelurakan sebagai langkah mempersatukan pemahaman agama masyarakat, bahwa Islam bukanlah agama yang mengusung arus keras, bukanlah agama yang cepat-cepat mengkafirkan, membid'ahkan. Sebaliknya, Islam moderat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, selaras dengan ajaran Islam yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Islam moderat adalah mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga pengertian moderat adalah suatu selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Islam wasatiyah atau Islam moderat pun kembali digelurakan sebagai langkah mempersatukan pemahaman agama masyarakat, bahwa Islam bukanlah agama yang mengusung arus keras, bukanlah agama yang cepat-cepat mengkafirkan, membid'ahkan. Sebaliknya, Islam moderat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, selaras dengan ajaran Islam yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama yang sangat moderat sesuai dengan namanya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama lalu melakukan kekerasan, maka itu sungguhnya tidak bisa disebut dengan perjuangan Islam. Intinya itu, Islam moderat bukan yang mengandalkan ekstremisme dan juga radikalisme. Mendayagunakan semua faktor untuk mengamankan sasaran kependidikan yang tidak dicapai melalui perencanaan dan pengarahan dalam operasionalisasi sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada untuk menuju Indonesia tangguh. Intinya, mahasiswa harus bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh,
tidak harus menjadikan negara Islam dengan cara kekerasan. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.